Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Konjabala dengan NIM 2050602000111019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem kendali yang merupakan tugas kuis 1 dari mata kuliah sistem kendali. Yang pertama, klasifikasi sistem kendali. Sistem kendali waktu kontinu. Sistem kendali dapat diklasifikasikan sebagai sistem kendali waktu kontinu dan sistem kendali waktu diskrit berdasarkan jenis sinyal yang digunakan. Dalam sistem kendali, waktu kontinu semua sinyal kontinu terhadap waktu. Tetapi pada sistem kendali, waktu diskrit terdapat satu atau lebih sinyal waktu diskrit. Kemudian, sistem kendali SISO dan MIMO. Sistem kendali dapat diklasifikasikan sebagai sistem kendali SISO dan MIMO berdasarkan jumlah masukan dan keluaran yang ada. Sistem kendali SISO atau single input and single output memiliki satu masukan dan satu keluaran. Sedangkan sistem kendali MIMO atau multiple inputs and multiple output memiliki lebih dari satu masukan dan lebih dari satu keluaran. Sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup. Sistem kendali dapat diklasifikasikan sebagai sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup berdasarkan jalur umpan balik. Dalam sistem kendali loop terbuka, keluaran tidak tergantung pada keluaran yang diinginkan. Contohnya, pada pengukur temperatur. Terdapat sensor yang mengukur temperatur produk, kemudian diolah, setelah diolah masuk ke peragaan. Kemudian berikut merupakan diagram blok sistem kendali loop terbuka. Dalam hal ini, masukan dikirim ke pengontrol dan menghasilkan sinyal penggerak atau sinyal pengendali. Sinyal ini diberikan sebagai masukan ke plan atau proses yang akan dikendalikan. Jadi, sistem menghasilkan keluaran yang dikendalikan. Sistem kendali lampu lintas adalah contoh loop terbuka. Dalam sistem kendali loop tertutup, keluaran diumpankan kembali ke masukan. Jadi, tindakan kendali tergantung pada keluaran yang diinginkan. Berikut merupakan diagram blok sistem kendali loop tertutup umpan balik negatif. Pendeteksi kesalahan menghasilkan sinyal kesalahan yang merupakan perbedaan antara masukan dan sinyal umpan balik. Sinyal umpan balik diperoleh dari blok atau elemen umpan balik dengan mempertimbangkan keluaran sistem secara keseluruhan sebagai masukan ke blok ini. Hasil ini tidak menjadi masukan langsung, tetapi menjadi sinyal kesalahan yang diterapkan sebagai masukan ke pengendali. Jadi, pengendali menghasilkan sinyal penggerak yang mengendalikan mesin industri. Dalam kombinasi ini, keluaran dari sistem kendali diatur secara otomatis sampai didapatkan respon yang diinginkan. Oleh karena itu, sistem kendali loop tertutup juga disebut sistem kendali otomatis. Sistem kendali lampu lintas yang memiliki sensor pada masukannya merupakan contoh sistem kendali loop tertutup. Berikut merupakan tabel sistem kendali loop terbuka dan sistem kendali loop tertutup. Kemudian yang kedua, sistem kendali umpan balik atau feedback. Jika salah satu keluaran atau sebagian dari keluaran dikembalikan ke sisi masukan dan digunakan sebagai bagian dari masukan sistem, maka hal itu dikenal sebagai umpan balik. Jenis-jenis umpan balik yang pertama ada umpan balik positif. Umpan balik positif menambahkan masukan referensi atau RS dan keluaran umpan balik. Untuk saat ini, pertimbangan fungsi alih atau transfer sistem kendali umpan balik positif adalah T sama dengan G per 1 dikurangi GH. Kemudian yang kedua, ada umpan balik negatif. Umpan balik negatif mengurangi kesalahan antara referensi atau RS dan keluaran sistem. Berikut merupakan gambar diagram blok dari umpan balik negatif. Kemudian yang ketiga, pengaruh umpan balik pada noise. Dengan perbandingan hubungan fungsi transfer dengan dan tanpa feedback karena sinyal noise saja. Pertimbangan sistem kendali loop terbuka dengan sinyal noise seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Berikut merupakan fungsi transfer loop terbuka karena sinyal noise saja adalah alone. GB sama dengan CS per NS. Ini dibuat dengan membuat input lain RS sama dengan 0. Berikut merupakan diagram blok sistem kendali loop tertutup dengan sinyal noise seperti gambar di bawah ini.
Kemudian yang ketiga, soal nomor 3, sistem kendali model matematik. Yang pertama, model persamaan diferensial. Model persamaan diferensial merupakan model matematis domain waktu dari sistem kendali. Langkah-langkah berikut untuk model persamaan diferensial. Yang pertama, terapkan hukum dasar pada sistem kendali yang diberikan. Yang kedua, dapatkan persamaan diferensial dalam hal masukan dan keluaran dengan menghilangkan variabel perantara. Contohnya, perhatikan sistem kelistrikan pada gambar di bawah. Rangkaian ini terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Semua elemen listrik ini dihubungkan secara seri. Tegangan masukan yang diterapkan pada rangkaian ini adalah VI, dan tegangan melintasi kapasitor adalah tegangan output VO. Kemudian yang kedua, model fungsi transfer. Model fungsi transfer adalah model matematika S-domain dari sistem kendali. Fungsi transfer dari sistem linear time invariant atau RLT didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi awal adalah 0. Jika X fungsi T dan Y fungsi T adalah masukan dan keluaran dari sistem LTI, maka transformasi Laplace yang sesuai adalah XS dan YS. Oleh karena itu, fungsi alih sistem LTI sama dengan rasio YS dan XS. Yang keempat, pemodelan sistem mekanik translasi. Sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus. Sistem ini terutama terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu massa, begas, dan despot atau peredam. Jika suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena massa, elastisitas, dan gesekan sistem. Karena gaya yang diterapkan dan gaya yang berlawanan berada dalam arah yang berlawanan, arah Harshadbar, maka yang bekerja pada sistem adalah 0. Berikut ketentuan perlawanan oleh 3 elemen. Yang pertama adalah massa. Massa adalah milik benda yang menyimpan energi kinetik. Jika suatu gaya diberikan pada suatu benda yang bermassa M, maka benda tersebut akan mendapatkan perlawanan yang berlawanan karena massanya. Gaya yang berlawan ini sebanding dengan percepatan benda bermassa tersebut. Sementara asumsikan elastisitas dan gesekan. Kemudian elemen yang kedua adalah begas. Begas adalah elemen yang menyimpan energi potensial. Jika sebuah gaya diberikan pada begas K, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas begas. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan perpindahan begas. Ya, itu adalah penjelasan tentang sistem kendali dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.